Jadi kata deskriptif ini didefinisikan bisa juga sebagai penelitian yang mendeskripsikan, bisa juga didefinisikan sebagai model penelitian terhadap peristiwa masa kini. Kalau dilihat dari konteks waktu, istilah deskriptif itu menyangkut penelitian yang sedang berlangsung terhadap peristiwa yang sedang berlangsung pada masa kini, sehingga kita bisa mengamati secara langsung. Kalau historis berarti penelitian terhadap peristiwa masa lalu, di mana kita tidak bisa melakukan penelitian secara langsung karena memang peristiwanya sudah lewat. Kita tidak akan lama-lama di sini, tetapi yang ingin saya tekankan di sini, seringkali kita memixkan metode-metode ini, mencampurkan metode-metode ini dan dianggap dua-duanya atau lebih, ya, dua-duanya atau lebih sebagai metode utama. Nah, penelitian-penelitian terhadap peristiwa masa kini, misalnya terhadap ormas, gerakan sosial, gitu ya, seringkali dimunculkan peneliti menggunakan dua metode, yaitu metode historis untuk melihat peristiwa masa lalu dan metode deskriptif untuk melihat peristiwa sekarang. Masalahnya begini, kalau Anda mau fokus dan mengkaji, mengamati, dan mendalami peristiwa, maka tidak perlu kita menyebutkan pendekatan historis atau metode historis. Oh, itu sekedar untuk mengamati atau memahami latar saja. Kalau fokusnya ke deskriptif, sudah metode deskriptif saja. Gitu ya. Adapun di dalamnya historis, maka tahap-tahap metode historis harus kalau kita menggunakan. Padahal kita misalnya di dalam penjelasannya tidak sejauh itu, tidak menggunakan tahapan-tahapan heuristik, tidak melakukan kritik sumber, tidak melakukan interpretasi atas sumber, ya, apalagi menyusun ulang peristiwa atau historiografi. Kita sekedar merujuk saja pada peristiwa-peristiwa masa lalu, itu tidak berarti metode historis. Seringkali ini terjadi kesalahpahaman, hanya menggunakan metode sistem ini sudah saja metode yang untuk masa kini, ya, mentakuatif, korelasional dan sebagainya. Adapun ketika mau menjelaskan lalu, yaitu sehingga tidak harus menggunakan tahapan-tahapan metode historis yang empat ini, heuristik, kritik, interpretasi, dan riset. Toh pada kenyataannya kita hanya menggunakan buku-buku sejarah untuk merujuk itu, kan, tidak melakukan proses penelitian sejarah. Nah, ada yang ketiga, apakah mungkin kita melakukan penelitian terhadap peristiwa yang belum terjadi? Jawaban pertamanya tidak mungkin, karena peristiwanya tidak bisa kita amati. Tetapi kita tidak berhenti di situ. Tantangannya adalah bagaimana peristiwa yang belum terjadi itu, ya, belum ada itu oleh kita diadakan. Ya, diadakan, diciptakan peristiwa itu agar menjadi ada. Karena pada tadi di awal saya kemukakan, penelitian itu harus berangkat dari realitas. Penelitian itu harus berangkat dari peristiwa yang ada, harus dari peristiwa yang terjadi. Nah, sekarang peristiwanya tidak terjadi, peristiwanya tidak ada. Lalu mau meneliti apa? Nah, tahapannya adalah adakan peristiwa itu, ciptakan peristiwa itu. Nah, sehingga menjadi ada. Nah, dalam penelitian-penelitian biologi, pertanian, industri, segala macam, kimia, maka mengadakan peristiwa itu adalah melalui laboratorium atau melalui eksperimen. Nah, eksperimen adalah pendekatan penelitian atau metode penelitian untuk meneliti sesuatu yang di dalam realitasnya tidak ada. Ya, di dalam realitasnya tidak ada. Tetapi oleh peneliti diadakan, diciptakan dalam ruang terbatas. Nah, gitu. Jadi ketika diciptakan adalah peristiwa itu, terciptalah peristiwa itu. Nah, dari tercipta peristiwa itu lalu kita meneliti prosesnya. Sekarang contoh yang lebih konkret gitu ya pada masa sekarang. Pertanyaannya adalah, sudah adakah vaksin untuk COVID-19 itu? Nah, misalnya dulu ya, sudah adakah vaksin untuk COVID-19 itu? Jawabannya adalah belum ada.
sampai sekarang juga kan dalam realitasnya belum ada. Nah, karena belum ada, maka para ahli menciptakan vaksin itu, diadakan di ruang terbatas yang disebut dengan laboratorium. Nah, sekarang vaksin itu menjadi ada. Bagaimana dampaknya pada masyarakat belum diketahui karena memang belum digunakan. Nah, adanya itu baru dalam ruang terbatas. Ya, dalam dunia penelitian seperti itu ya di laboratorium itu. Nah, sekarang kalau sudah ada tinggal diteliti, dilakukanlah di situ eksperimentasi ya, percobaan-percobaan, siapa yang siap dijadikan prinsip percobaan misalnya ya. Mula-mula percobaan itu dicontohkan kepada katak, kemudian dicontohkan kepada tikus, kemudian dicontohkan kepada monyet, ujung-ujungnya kepada manusia yang siap menjadi relawan. Nah, sekarang kan ada, walaupun di masyarakat belum ada, tetapi faktanya sekarang vaksin itu sudah ada. Di mana? Di ruang laboratorium. Nah, ketika sudah ada, maka kita bisa menelitinya. Itu yang dimaksud. Jadi penelitian terhadap yang dikatakan dulu, ya, di dunia pertanian kan begitu, ya, di dunia industri begitu, di dunia teknologi yang lain lah, begitu, kedokteran begitu. Jadi eksperimen adalah sebuah metode penelitian untuk melakukan penelitian terhadap realitas, tetapi diadakan atau diciptakan oleh peneliti dalam ruang terbatas, dalam ruang vakum, seperti greenhouse ya, rumah kaca itu yang di dalamnya ada misalnya sampel-sampel tanaman-tanaman baru seperti sedang diuji cobakan. Nah, sekarang diadakan. Nah, jadi eksperimen adalah metode penelitian terhadap realitas yang belum ada di dunia nyatanya, dia kemudian diadakan oleh peneliti, setelah diadakan baru diteliti sehingga kita bisa mengetahui meskipun virus itu belum disebarkan kepada masyarakat, informasinya sudah sampai kepada kita, dampaknya, implikasi akibatnya, sisi side effect-nya dan segala macam itu kan sudah diketahui. Meskipun sebetulnya dalam realitasnya belum ada, tapi kita sudah duluan mengetahui. Dari mana? Dari eksperimentasi. Jadi pentingnya penelitian eksperimen adalah penelitian terhadap yang belum ada, tetapi kita ingin mengetahui. Oke. Nah, ini 3 model penelitian dilihat dari waktu. Yang lalu, kalau peristiwa yang lalu research itu meneliti mengandalkan terhadap peninggalannya, direka ulang, disusun ulang, dikritik keasliannya, ya, diinterpretasi, dan kemudian historiografi ditulis ulang. Oleh karena itu buku sejarah itu bukan peristiwa sejarah. Ya. Buku sejarah adalah pandangan peneliti tentang peristiwa sejarah, bukan peristiwa sejarah itu sendiri. Kenapa pandangan peneliti? Karena peneliti bisa jadi menemukan antara satu peneliti dan peneliti lain bisa jadi memiliki data yang berbeda. Peristiwa PKI saja kan peristiwanya satu kali. Tulisan sejarahnya macam-macam seperti itu. Jadi buku sejarah bukan menggambarkan peristiwa sejarah, tapi buku sejarah adalah interpretasi penulis atas peristiwa sejarah. Kan gitu, ya. Kalau masa kini ini kita tidak perlu dalam di sini, kecuali Anda mendalami beragam metode yang ditawarkan dalam metode deskripsi. Sedangkan eksperimen seperti yang tadi saya temukan. Metode kedua dilihat dari konteks sasaran. Sasaran penelitian itu bisa kita kelompokkan kepada 3 macam. Banyak sasaran ya, atau responden atau objeknya. Kedua, banyak sasaran atau responden atau objeknya. Ketiga, sedikit atau sasaran atau objeknya. Yang banyak ini ada 2. Banyak kemudian diteliti semua, banyak kemudian diteliti sebagian, sedikit. Nah, karena sedikit ya tidak harus sebagian, kalau sedikit mah harus diteliti semuanya. Tetapi ada implikasi yang berbeda. Nah, gambaran ini secara singkat bisa kita amati. Misalnya begini, kita mendengar istilah sensus. Sensus penduduk Indonesia setiap 4 tahun sekali, gitu kan.
Nah, sensus adalah metode penelitian terhadap sasaran yang banyak dan diteliti seluruhnya tanpa kecuali. Kita mengenal sensus pendudukan begitu ya, dari rumah ke rumah. Gitu. Tidak boleh ada masyarakat, anggota masyarakat ke rumah yang dilewat. Karena penelitian sensus atau penelitian populasi, sebanyak apapun populasi itu harus diteliti semuanya. Seperti sensus penduduk, sensus ekonomi, gitu ya, sensus pendidikan itu meneliti seluruh. Tetapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Ada alternatif, yaitu survei. Ya. Penelitian survei. Survei adalah penelitian terhadap sasaran yang banyak, tetapi kita meneliti sebagian saja. Tetapi meskipun penelitian terhadap sebagian, hasilnya atau kesimpulannya ini adalah generalisasi. Jadi di sini ada proses generalisasi. Diteliti sebagian, tetapi kesimpulannya berlaku untuk seluruhnya. Nah, ini yang menjadi alternatif bagi peneliti-peneliti dengan dana, waktu, dan kemampuan terbatas. Tapi kalau negara biasanya melakukannya dengan sensus, ya, seperti sensus penduduk berdasarkan agama, sensus penduduk berdasarkan ekonomi, sensus penduduk berdasarkan pendidikan, dan sebagainya. Jadi penelitian terhadap banyak sasaran tetapi diteliti sebagian, ya, itu namanya survei. Dan bisa dilakukan proses generalisasi. Kalau ini banyak, karena banyak pasti generalisasi ya, dengan sendirinya ada generalisasi karena memang banyak dan diteliti semuanya. Nah, yang tengah ini survei diteliti sebagian, tapi berani kita generalisasi disebabkan oleh sampel-sampel yang tepat yang kita pilih. Kalau sampelnya tidak tepat, maka proses generalisasi menjadi gagal. Yang ketiga, sedikit. Ini yang kita sebut sebagai penelitian kasus. Karena sedikit, maka masa sedikit kita harus nyari sampel gitu ya. Kalau sedikit mah harus semuanya. Namanya juga sedikit sekeluarga misalnya, satu kelas gitu ya dalam action riset gitu ya, atau satu komunitas gitu. Itu sensus itu kasus, penelitian kasus. Nah, penelitian kasus ini karena sedikitnya, maka kita tidak boleh melakukan generalisasi lebih menjangkau keluar lingkup sasaran. Kalau misalnya Pak Yusuf meneliti tentang masyarakat pesisir di Patimban, nah itu karena sudah jelas dari awalnya di Patimban, maka proses simpulannya hanya berlaku untuk di masyarakat di situ. Tidak bisa dengan serta-merta menyimpulkan untuk masyarakat pesisir di tempat lain. Memang sejak awal sudah dengan itu namanya penelitian. Intinya adalah ada penelitian populasi untuk jumlah yang banyak, tetapi diselisih seluruhnya, jelas generalisasinya menjadi kuat ya, karena diteliti seluruh. Meneliti sasaran yang banyak, tetapi keterbatasan, memilih metode itu adalah mengambil cara mengambil sebagian inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Cara mengambil sampelnya, maka ada beragam sampel, random cluster ya, ada sampel purposive, ada snowball ya, ada multi-stage sampling, ada gabungan multi level random dan sebagainya, stratifikasi sampling random dan sebagainya. Ada macam-macam sampel karena pilihan-pilihan sampel itu harus sesuai dengan karakteristik dari populasi. Semakin heterogen sebuah populasi, semakin banyak sampel yang harus diambil. Semakin homogen suatu populasi, semakin sedikit ya sampel yang bisa diambil. Jadi sedikit sampel pun kalau homogen itu bisa. Tapi kalau heterogen masyarakatnya, maka harus ada multi-stage sampling atau stratifikasi random sampling. Ada pilihan-pilihan. Jadi menentukan sampel ditentukan oleh karakteristik dari populasi. Ini harus ada nanti ya di kuliah mungkin harus ada rincian sampel-sampel seperti untuk populasi tertentu. Karena sekali lagi karakter populasi, homogenitas dan heterogenitas dari populasi, strata-strata yang tercipta dalam populasi itu akan menentukan sampel apa yang tepat untuk digunakan.
Itu ya, saya kira bagian yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Terima kasih.